Oke, jadi seperti yang kalian tahu baru-baru ini, Indonesia tiba-tiba kedatangan tamu tak biasa nih bos dari arah Samudra Hindia. Bukan kapal biasa, tapi kapal super tanker raksasa Iran. Dan ternyata bukan cuma satu bos, tapi sampai 2 biji. Jadi jelas, ini levelnya sudah gudang minyak berjalan nih yang masuk ke perairan kita. Tak main-main, 2 kapal itu adalah Hyuk dan Derya. Kategorinya sudah VLCC bos, Very Large Crude Carrier, artinya kapal pengangkut minyak mentah yang sangat besar. Seberapa besar? Nah, kapal tanker Hyuk ini membawa sekitar 1,9 juta barrel minyak mentah, dan Derya sekitar 1,88 juta barrel bos. Dan kalau diuangkan, itu bisa tembus triliunan rupiah, bukan kaleng-kaleng. Nah, yang bikin makin menarik, ini bukan sekedar kapal tanker biasa. Mereka adalah bagian dari rantai distribusi minyak Iran yang lagi ditekan habis-habisan oleh Mama Rika. Bahkan, mereka termasuk yang berhasil lolos, nembus blokade militer Amerika. Nah, menanggapi hal ini, akhirnya negara kita Indonesia pun merespon bos. Lewat juru bicara Kemlu RI, Ibu Foni Wewengkang, pemerintah pun menyampaikan bahwa Indonesia sudah mencatat keberadaan kapal-kapal ini. Dan saat ini, pemerintah Indonesia katanya sedang melakukan verifikasi lapangan dan koordinasi internal, alias posisi kapal-kapal itu sedang dipantau bos. Dan menariknya, Indonesia pun tidak langsung menuduh atau menahan kapal ini sebagai kapal ilegal bos. Kenapa? Karena menurut Kemlu RI, kapal-kapal tersebut masih dianggap menjalankan hak lintas sesuai hukum internasional berdasarkan UNCLOS 1982. Nah, artinya selama mereka cuma lewat dan tidak bikin masalah, ya secara hukum sah-sah aja, lewat-lewat aja bos. Nah, ini baru mantap nih. Karena disinilah sebenarnya posisi Indonesia jadi menarik nih bos kalau admin lihat. Sekaligus tricky ya kan? Karena apa? Mengapa? Jadi seperti yang kita ketahui kan, kapal kita 2 biji milik Pertamina itu masih tertahan di Selat Hormuz bos. Nggak bisa lewat ya kan? Sedangkan dulu kita sudah pernah menangkap kapal Iran, kapal tanker ilegalnya. Bahkan kabarnya kapal itu sampai dilelang oleh pemerintah Indonesia. Nah, sekarang kalau kita sampai lagi nangkapin kapal Iran yang katanya kemarin mematikan AIS ini, bisa-bisa ya tamatlah sudah alkisah 2 kapal Pertamina di Selat Hormuz bos. Impas ya kan? 2 balas 2. Dan untuk saat ini ya jelas posisi kita ini ibarat rumah yang dilewati jalan tol internasional. Mau nggak mau, suka nggak suka ya siapapun bisa lewat selama aturan dipatuhi. Jadi langkah Indonesia kini jelas, mainnya netral bos, tapi tetap mengawasi dan memantau. Tenang tetapi tidak lengah, karena salah langkah sedikit bahaya. Bisa-bisa kita ke bawah arus geopolitik global. Masuk pula kita dalam proxy war mereka ya kan? Nah, kemudian lanjut, mungkin ada yang belum tahu bagaimana kapal-kapal ini bisa sampai ke Indonesia. Jadi ceritanya, mereka ini awalnya beroperasi di sekitar Selat Hormuz bos, wilayah yang dijaga ketat oleh Angkatan Laut Amerika. Tapi bukannya berhenti, mereka malah menghindari pengawasan, mematikan AIS, mengubah rute, dan kini saat mendekat ke Selat Melaka, mereka malah mutar masuk lewat Selat Lombok. Kenapa Selat Lombok? Karena mungkin lebih dalam, cocok buat kapal-kapal raksasa. Kemudian juga tidak sepadat jalur utama bos, dan relatif lebih longgar pengawasannya. Dan tujuan akhirnya katanya kapal-kapal ini pun mengarah ke Kepulauan Riau. Diduga kuat disebutkan dalam berita mereka menuju titik pertemuan di laut alias potensi ship-to-ship transfer, dan mungkin lanjut mengarah ke negara tujuan yang kemungkinan besar itu adalah Tiongkok. Mantap, mantap jos. Jadi jelas kini dalam dunia geopolitik internasional kalian harus ingat satu prinsip bos. Tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Dan sekarang antara Indonesia dan Iran memiliki kepentingan yang sama bos. Sama-sama ingin kapalnya selamat di masing-masing wilayah Indonesia dan Iran. Mantap, mantap jos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo
Magazines.